Hai, sahabat. Selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan membahas alur cerita film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul The Battleship Island. Sesuai dengan judulnya, The Battleship Island ini adalah film aksi yang dirilis pada 26 Juli 2017 di Jeonju, Korea Selatan dan di bawah distribusi CJ Entertainment. Diambil dari sejarah nyata, film ini menceritakan tentang penjajahan di era kolonial Jepang terhadap warga Korea Selatan pada penghujung Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, sekitar 400 warga Korea Selatan menjadi tawanan Jepang dan dipaksa bekerja di pertambangan batu bara milik kolonial Jepang di pulau kecil Hashima. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi dan kasar, hingga suatu ketika rahasia kelam tentang Pulau Hashima terungkap. Mereka pun berencana untuk meloloskan diri dari pulau tersebut. Film The Battleship Island ini diperankan oleh artis-artis papan atas Korea Selatan, di antaranya Hwang Jung-min berperan sebagai Lee Kang-uk, seorang musisi dan memiliki grup musik. Kim Soo-an berperan sebagai Soo-hee, putri dari Lee Kang-uk. Ada juga So Ji-sub berperan sebagai seorang mafia, dan seorang prajurit rahasia Park Moo-young yang diperankan oleh Song Joong-ki, Yoon Hak-jeong yang diperankan oleh Lee Kyung-yong, Mal-yeon, si wanita pemberani yang diperankan oleh Lee Jung-yeon. Bisakah mereka meloloskan diri dari pulau dramatis tersebut? Ikuti terus kelanjutan ceritanya. Pada 2 Juli 1945 di Hotel Peninsula Myeongdong di kota Gyeongsang, Korea Selatan, Lee beserta putrinya melakukan pentas musik di hotel tersebut. Acara berlangsung dengan meriah. Pembawaan Lee yang humoris dan genit menjadi masalah untuknya. Ketika ia kedapatan berbincang dengan seorang wanita dan dengan gaya genitnya ia mencium tangan wanita tersebut, di mana wanita tersebut merupakan istri dari Jung Choo-won, badan legislatif bikameral yang dekat dengan pemerintahan Jepang. Alhasil, dia dianggap menggoda istrinya itu dan menjadi bulan-bulanan tentara Jepang. Lee juga dianggap salah karena memainkan musik jazz malam itu, di mana musik jazz pada saat itu dilarang oleh pemerintahan Jepang karena merupakan budaya kental dari Amerika, musuh utama mereka saat itu. Sejak saat itu, Lee merasa hidupnya tidak tenang lagi dan berencana untuk pergi ke Shimonoseki, Jepang. Pada 12 Februari 1945, Lee berangkat menuju Shimonoseki menggunakan kapal feri milik Jepang dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih baik di sana. Suasana di dalam kapal kumuh dan berdesak-desakan, dan ada sebuah kejadian yang terjadi, di mana saat itu si mafia Choi Chil-sung terlibat perkelahian dengan penumpang lain. Choi juga terlibat konflik dengan Mal-yeon, di mana saat Mal menerjemahkan ucapan tentara Jepang, Choi tersinggung dan marah. Choi yang marah menarik rambut Mal, dan Mal pun tidak tinggal diam. Dia meremas burung Choi hingga membuat Choi diam seketika. Sampai di pelabuhan Shimonoseki, Jepang, Lee dan kawan-kawan bermaksud untuk memberikan surat rekomendasi Sugiyama Keishi dari kepolisian Taijo kepada tentara Jepang dan memintanya untuk bertemu dengan Shimura-san. Namun, tentara tersebut tidak mengindahkan. Hingga suatu ketika Lee melihat banyak surat rekomendasi yang sama berceceran di tanah. Ia pun menyadari surat rekomendasi itu hanyalah tipu daya kolonial Jepang. Ternyata Lee dan kawan-kawan dijebak dan dibawa ke Hashima, pertambangan batu bara Jepang. Di atas kapal, ada banyak penumpang yang berisikan beberapa warga Korea. Mereka dipukuli oleh tentara Jepang. Para wanita dan anak-anak dibawa secara terpisah oleh tentara Jepang. Dan mereka pun dibawa ke rumah bordil untuk dijadikan wanita penghibur. Lee pun terpisah dengan anaknya. Sedangkan para laki-laki dibawa oleh tentara Jepang untuk dipekerjakan di tambang batu bara. Para laki-laki ini dijarah,
dilucuti pakaiannya, dan dipotong rambutnya dengan brutal, mendapat fasilitas yang tidak layak dan upah kerja yang sangat sedikit, makanan kotor yang tidak layak konsumsi, dan masih banyak lagi penindasan oleh kolonial Jepang terhadap warga Korea. Suatu ketika, sang mafia Choi Chil-sung merasa geram terhadap penindasan yang dilakukan oleh bos para buruh tambang. Ia mengajukan taruhan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan si bos. Jika ia menang, ia akan menggantikan posisi bos tersebut. Dan jika ia kalah, maka bos tersebut tetap di posisinya. Pertarungan berlangsung sangat sengit, namun sang mafia yang menang. Di sisi lain, Suhi, putri dari Lee Kang-uk, Mal-nyong, dan wanita lainnya ditugaskan untuk menemani makan malam para petinggi Jepang. Suhi yang notabene masih anak-anak merasa ketakutan karena sikap para petinggi Jepang yang menjijikan dan cenderung mesum. Hingga saat sebuah piringan lagu diputar dan itu adalah lagu yang dinyanyikannya, Suhi lantas naik ke panggung dan mengatakan bahwa itu adalah lagunya. Para petinggi pun terkesan saat Suhi mengucapkan Banzai. Dan Suhi pun terbebas dari situasi mencekam itu. Di tempat lain, Park Mu-young yang merupakan seorang prajurit rahasia ditugaskan untuk menyusup ke pertambangan. Ia ditugaskan untuk mengeluarkan Yoon Hak-chol, seorang aliansi pendiri Federasi Korea Amerika yang ditangkap oleh Jepang, demi meraih keadilan dan kemenangan bagi warga Korea. Saat itu, ia pun bertemu dengan Yoon Hak-chol di dalam pertambangan. Dan saat itu pula Yoon hampir kecelakaan dan Mu-young membantunya. Suatu ketika, terjadi kecelakaan besar di dalam tambang, hingga menimbulkan banyak orang Korea menjadi korban. Hal ini membuat direktur Jepang marah dan berencana meledakkan terowongan, di mana di dalam terowongan tersebut banyak orang Korea di dalamnya. Hal ini dilakukan agar tidak merusak terowongan lain. Suasana begitu mencekam ketika masih banyak orang yang terjebak di sana. Park Mu-young pun memiliki ide. Ia berencana meledakkan lorong di terowongan kedua yang terhubung dengan terowongan ketiga. Dan lorong pun diledakkan. Mereka pun berhasil keluar. Di sisi lain, direktur Jepang mendapat informasi jika Yoon Hak-chol juga berada di terowongan tersebut. Hal ini membuat ia panik dan menyuruh tentara untuk mencarinya. Ia bermaksud untuk mengeluarkan Yoon dari terowongan tersebut agar tetap selamat, demi mencegah orang-orang Korea bersatu untuk melawannya jika sampai Yoon tewas. Suatu hari, Mal-young dianiaya oleh pria yang ingin dilayaninya. Dan pada saat yang sama Choi pun ada di tempat tersebut dan langsung menolongnya. Hingga sampai di mana Mal menceritakan masa lalunya dan apa yang membuat ia terjebak di pulau itu. Dan semenjak itu pun hubungan mereka semakin dekat. Di sisi lain, Park Mu-young dan Yoon Hak-chol merencanakan cara untuk membawa Yoon keluar dari pulau tersebut. Sementara Lee mendapat kabar bahwa ia dipanggil oleh direktur. Ia pun datang ke rumah direktur dan bertemu dengan putrinya yang bekerja di sana. Ternyata, direktur tersebut meminta Lee untuk menyerahkan putrinya kepada pimpinan Jepang untuk diadopsi. Dan tentu saja, Lee tidak menerima hal tersebut. Ia selesai berbicara dengan direktur, melihat putrinya sedang menari di bawah cahaya lampu. Ia pun menghampirinya dan bermain bersama putrinya. Lee tentu tidak dapat berpisah dengan putrinya. Malam itu, Park Mu-young datang menemui Lee-uk perihal kunci kantor pos. Ia bernegosiasi dengan Lee untuk mendapatkan kunci kantor pos tersebut. Ia juga bermaksud menggunakan telegraf untuk menghubungi sekutunya dan menyiapkan kapal untuk mengeluarkan Yoon dari pulau tersebut. Namun, Lee mengajukan sebuah syarat bahwa ia dan putrinya akan ikut ke kapal yang akan membawa Yoon keluar dari pulau tersebut. Dan disetujui oleh Mo-young dengan ancaman. Keesokan paginya, Lee bermaksud menemui pengrajin besi untuk membuat duplikat kunci. Setelah bernegosiasi, sang pengrajin pun membuat 3 duplikat kunci. Dan Lee pun secara diam-diam menyerahkan kunci tersebut kepada Mo-young.
Malam harinya, Moyoung dan rekannya menjalankan aksinya untuk masuk ke dalam kantor pos. Moyoung mencoba ketiga kunci tersebut satu persatu. Namun pintu masih belum bisa dibuka. Pada saat mereka sedang berusaha, ada dua tentara yang lewat. Dan di waktu yang tepat, pintu pun berhasil dibuka. Moyoung berhasil masuk. Park Moyoung pun berhasil mengirim pesan kepada sekutu. Pada saat masih di dalam kantor pos, Park Moyoung melihat ada sebuah berangkas, lalu membukanya. Di dalam berangkas tersebut, ia melihat ada sebuah buku tabungan yang beratasnamakan Yoon Hak Chul. Pada malam berikutnya, Moyoung membangunkan Yoon Hak Chul untuk menjalankan rencana mereka. Dan di suatu tempat, mereka terlibat konflik. Moyoung merasa ada yang tidak beres dengan Yoon, langsung menanya Yoon tentang buku tabungan yang ditemukannya. Setelah cekcok cukup lama, sebuah kebenaran pun terungkap. Bernama lengkap Ito Nakamichi Yoon Hak Chul, ternyata ia selama ini adalah pengkhianat. Ia bernegosiasi dengan tentara Jepang dan mengambil keuntungan dari penderitaan warga Korea. Tepat pada saat itu, Hashima diserang. Musuh melempar bom dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Situasi sangat kacau. Orang Korea yang meninggal dibakar begitu saja. Di saat suasana masih kacau, Song Joong-gi, seorang bawahan Jepang yang dulu dikalahkan oleh sang mafia, tanpa sengaja membunuh seorang siswi dari Jepang. Namun, mereka mengatakan jika itu perbuatan orang Korea. Mereka bermaksud menekan warga Korea dengan kejadian tersebut. Tentara Jepang pun mengumpulkan seluruh warga Korea untuk dipintai pertanggungjawaban. Dan pada saat itu, Song Joong-gi yang notabene dendam kepada Choi Chil-sung langsung menuduh bahwa dia yang membunuh gadis tersebut. Choi pun mendapat pengadilan dan disiksa dengan cara disetrum. Yoon Hak Chul yang ternyata selama ini berkhianat, bekerja sama dengan tentara Jepang untuk memusnahkan seluruh warga Korea di pulau tersebut. Namun, pada saat yang sama Park Moyoung dan Soo-hee mendengar percakapan mereka. Saat itu, tentara Jepang mulai memindahkan semua bahan peledak untuk digunakan keesokan paginya untuk membunuh semua warga Korea. Moyoung pun menceritakan hal ini kepada Lee. Dia memohon pada Park Moyoung untuk menyelamatkan putrinya. Namun, Park Moyoung menjawab bahwa dia bisa menyelamatkan semua warga Korea. Di sisi lain, Yoon Hak Chul mencoba mempengaruhi warga Korea dengan iming-iming kehidupan yang layak. Namun, pada saat itu Park Moyoung muncul dan mengatakan kepada semua orang jika dia adalah pengkhianat. Awalnya, tidak ada yang percaya pada Moyoung, hingga ada salah satu warga Korea yang memberikan kesaksiannya pada semua orang. Ia mengatakan bahwa ia melihat Yoon menembak seorang warga Korea yang selama ini mempercayainya dan memperlihatkan robekan baju yang penuh darah yang bertuliskan nama Yoon Hak Chul. Cekcok pun terjadi. Yoon yang pandai bersandiwara hampir membalikan fakta. Namun, Lee datang dengan membawa bukti buku tabungan dan membuat semua orang percaya. Yoon yang merasa tersudutkan semakin kehilangan arah, dan Park Moyoung pun langsung menebas Yoon Hak Chul. Yoon Hak Chul pun tewas seketika. Sementara itu, Park Moyoung dan para warga Korea lainnya mulai menyusun rencana untuk meloloskan diri. Namun, para warga Korea terpecah belah. Di sisi ada yang ingin tetap tinggal dan bernegosiasi dengan tentara Jepang, sementara yang lain memilih untuk pergi. Dan dengan terpaksa mengikat mereka yang tetap tinggal agar tidak membocorkan rencana mereka kepada tentara Jepang. Sementara itu, para teman-teman Choi Chil-sung pun mulai secara diam-diam pergi untuk menyelamatkan Choi Chil-sung. Pada saat itu, Moon-yeon datang. Ia meminta Choi untuk pergi bersama, namun Choi menolak. Lee dan para warga pun mulai melakukan persiapan demi persiapan untuk keberangkatan mereka. Pemberontakan pun terjadi di mana-mana. Para wanita dan anak-anak adalah prioritas mereka. Dan tantangan terbesar mereka adalah jembatan penghubung yang akan mereka naiki nantinya. Aksi yang menegangkan pun terjadi.
satu persatu warga Korea mulai menaiki jembatan yang terhubung dengan kapal. Namun yang tak terduga, tempat di mana warga Korea terikat dibakar oleh warga Jepang. Dan mereka pun ketahuan. Suasana mencekam. Para tentara Jepang mulai berkumpul untuk menggagalkan rencana mereka. Choi Chil-sung dan Mol-yeon berniat menolong mereka. Baku tembak pun terjadi. Dan disinilah adegan yang membuat air mata jatuh. Bentrokan pun terjadi. Liuk dan putrinya berusaha menaiki jembatan, namun jembatan terputus. Keputusasaan, tangisan, jeritan dan suara tembak pun menjadi satu. Lee dan warga lainnya berusaha untuk menyatukan kembali jembatan yang terputus. Aksi yang dramatis pun terjadi. Banyak warga Korea yang gugur. Mereka tetap semangat melawan tentara Jepang. Dan saat jembatan berhasil dihubungkan, warga satu persatu mulai naik. Aksi tembak-menembak pun terus terjadi. Sementara itu, Mol-yeon tertembak dan satu persatu teman Choi Chil-sung pun ikut tertembak. Darah, air mata berbaur menjadi satu. Choi tetap menembak dan membunuh Sung Joong-gi yang merupakan musuhnya. Choi pun juga tertembak dan Mal terluka parah. Mereka bersama-sama. Hingga akhirnya mereka pun mati bersama. Para tentara Jepang menembak membabi buta. Lee dan Park Mo-young pun tertembak. Di saat situasi antara hidup dan mati, Soo-hee melempar botol bom kepada Yamada, pimpinan tentara Jepang, dan Yamada pun tewas terbakar. Park Mo-young mengatakan jika perang telah berakhir dan dia beserta warga Korea lainnya akan pulang ke tanah air mereka. Lee selamat, namun banyak warga Korea yang gugur. Mereka yang selamat berhasil menaiki kapal dan pulang. Di atas kapal, Lee yang sekarat mengungkapkan isi hatinya dan mencurahkan kasih sayangnya kepada putrinya. Ia menitipkan Soo-hee kepada Park Mo-young. Soo-hee menangis sesungguhkan karena sang ayah telah tiada. Selama ini Lee menggunakan seluruh kemampuannya untuk melindungi dan membahagiakan Soo-hee. Dan tepat pada saat itu, pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat bersama dengan jasad warga Korea yang gugur di sana. Dan film pun berakhir. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian punya rekomendasi film yang bagus, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Stay healthy, stay positive.